Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Patricia Zuliani dengan NIM 0805 1182429014 dari kelas L2. Di sini saya akan mengolah data dari praktikum akustik lautan, yaitu materi pengolahan data akustik untuk identifikasi dan pendugaan kelimpahan ikan. Jadi untuk datanya itu hasil dari data eco sounder dalam bentuk ekogram. Nah, data ini akan diolah di software EcoView. Jadi langsung saja kita masuk ke dalam softwarenya. Nah, baiklah, di sini dalam EcoView langsung saja kita buka filenya karena sebelumnya sudah pernah dibuka atau diolah di praktikum. Nah, di sini kita cari filenya, kita open, dan kita buka. Jadi untuk di video kali ini saya akan mengolah atau melanjutkan mulai dari ping 700 hingga 1500. Nah, jadi sebelum mengolah ada yang perlu diatur terlebih dahulu melalui variable properties. Nah, yang pertama, kalau pertama kali memasukkan datanya ini, maka di bagian variable properties-nya itu ini belum terchecklist. Jadi di bagian data itu checklist semua, kemudian di bagian display di sini untuk color display minimum itu -70 dan juga color display range-nya itu 75. Jadi untuk mulai masuk ke dalam uh, range warnanya itu dari -70. Nah, kemudian untuk color display range-nya ini tuh rentang warna. Jadi ke rentang warnanya itu sampai 35 biar warna dari objek-objek ini lebih banyak dan juga bisa membedakan antara objek. Kemudian di bagian grid, nah di sini untuk show time or distance grid ini itu menggunakan ping number. Nah, supaya di bagian display eco view-nya ini atau ekogramnya ini tuh ada garis per ping ini. Nah, di sini untuk sebelumnya waktu praktikum tuh garis pingnya itu 200. Karena saya akan mendigit dari 700 hingga 1500 untuk mempermudah melihat pingnya itu di sini bisa diubah jadi 100 saja. Jadi dia tuh per garis ini tuh akan ada per 100 ping ini kan per 200, ini berarti 600, 700, 800. Nah, kemudian di bagian show depth ini, show depth ataupun kedalamannya, di sini ubah jadi depth range. Nah, ini sampai 50. Kemudian untuk di bagian analis bukan di bagian calibration. Nah, di sini untuk bagian calibration ini tuh kita ke kalkulator, kemudian kita akan mengambil nilai sound speed-nya ini dan juga nilai absorption coefficient. Ini tuh nilai kecepatan suara dari McKinsey 1981. Nah, ini tuh juga tergantung oleh alatnya saat digunakan. Kemudian untuk absorption koefisiennya ini tuh dini serapan koefisien serapan dari suaranya itu. Nah, ini dalam satuan desibel. Nah, jadi kita copy di sini. Nah, namun sebelum itu pertama kita siapkan Excel. Ini sudah diberikan oleh asisten. Nah, di sini sebelumnya untuk dari baris ketiga hingga baris ketujuh ini tuh merupakan hasil dari praktikum kemarin, jadi akan dilanjutkan. Nah, jadi untuk bagian ini sound speed ini kan 1486,09 itu kita copy, lalu kita paste di bagian sound speed. Nah, di bagian sini. Nah, kemudian untuk absorption koefisiennya juga ini kita copy yang 0,00099307 kita copy lalu kita pastekan juga di bagian sini. Begitupun untuk selanjutnya. Nah, jadi karena di sini nilainya itu sama terus, maka sampai ping 1500 maka nilainya juga seperti ini. Nah, kemudian di sini kita klik OK. Nah, kemudian di sini bisa dilihat kalau misalnya pingnya itu akan digarisi per 100 ping. Nah, karena di sini mulainya dari ping 700 sama di ping 700 tidak ada ikan, maka akan dimulai dari ping 900. Baiklah, pertama-tama kita rectangle dulu ini objek ikannya. Nah, jadi objek ikan itu bentuknya itu kayak bulan sabit seperti ini. Nah, jadi kita rectangle.
usahakan rektangelnya tuh pas ini ikannya. Nah, jika sudah kita klik kanan, kemudian integrate selection. Nah, di sini untuk di bagian integrate selection ini kan ada SPmin. Nah, di sini kita sesuaikan di dalam Excel-nya. Pertama itu di bagian depth min. Kalau misalnya ada, kita copy nilai depth min-nya ini kan ada. Nah, berarti kita copy 11,61, kita copy, kemudian kita masukkan di sini. Lalu untuk nilai ini kan ABC. Nah, di sini ada ABC, kita copy juga nilainya. Lalu yang NASC, nah ini kita copy, lalu kita pastekan di sini. Lalu nilai SP min-nya juga copy paste di sini. Lalu kalau misalnya ada height min-nya juga kita copy. Nah ini height min. Kita copy, lalu kita paste di sini. Nah, sampai sini untuk integrasi itu udah. Kalau misalnya udah, kita cari yang berikutnya. Nah, yang berikutnya ini itu pink. Caranya seperti ini. Kita masuk ke eco view lagi, ini bisa kita close. Nah, di sini untuk ini yang di bagian 900 ini kan ini nilai pink ini. Kemudian di sini tuh nilai kedalamannya. Jadi kita bisa arahkan kursor ke objek ikan ini. Kemudian kita lihat pinknya. Pinknya itu di 939. Berarti kita isi 939. Lalu untuk time-nya itu di bagian sini. Nah, di bagian pojok kanan bawah. Di bagian pojok kanan bawah itu kita lihat lagi kursornya di sini itu waktunya itu di 9:47.53. Berarti kita tulis juga di sini. Itu jam 9:47 detik 53. Nah, kemudian untuk longitude dan latitude ini menggunakan rumus. Kita bisa copy dulu rumus ini, kemudian kita paste. Begitu juga dengan rumus yang latitude. Nah, jadi rumus ini tuh biar kita bakal mengambil ini kan 105, nah ditambah 11,7. 11,7 dilihat dari sini. Nah, di sini kan ada nilai yang di bagian sini, kita arahkan. Nah, itu kan 105 derajat, 11.692. Namun kita ambil dua angka di belakang koma aja, berarti 1169. Kemudian kita masukkan ke sini, kita ganti di sini 1169 kan tadi. Nah, kalau kita enter. Kemudian begitu juga untuk latitude. Latitude itu di bagian nilai yang 5, berarti itu 40,11. 40,11. Nah, ini udah sama. Nah, untuk latitude-nya kalau misalnya udah pas 40,11, jadi untuk hexol, nah di bagian hexol ini, oh ya, untuk hexol itu kita menggunakan ini tape measure. Nah, hexol itu um, tinggi dari ukuran objek ikan ini kita ukur dari sini ke bawah. Lalu kita lihat nilainya itu kan ada 1,70, berarti kita isi di sini 1,70. Nah, kemudian untuk lengselnya itu panjang ikannya kita 10 ini, dan kita lihat panjang ikannya itu dari sini ke sini. Nah, itu ada kita ambil yang strike-nya ini ya. Berarti nilainya itu 10,89. Berarti ini di sini isi 10,89. Nah, kita save. Jangan lupa untuk selalu menyimpan. Begitu juga yang di EcoView. Nah, baik, berikutnya jika sudah selesai, di sini kan udah di copy nilainya. Nah, di bagian depth ini kita lihat di sini tadi kan ini depth. Nah, ini kedalaman. Berarti kedalamannya itu ada di 10,97. Berarti ada di 10 meter, 10,97 meter. Kita buat di sini kedalamannya. Nah, kemudian di bagian sini untuk TPG dan juga TPS ini bisa kita langsung drag ke bawah saja nilainya. Nah, karena ini sudah ada rumus dari asisten yang buatnya. Lalu untuk kemudian pulse length. Nah, di bagian pulse length ini kita bisa lihat di bagian detail sini. Kita uh, lihat di bagian bawah, di bawah ada pulse length. Mana ya? Nah, di bagian ini kita arahkan kursor itu kan 0,320.
Berarti kita isi di sini 0,320. Nah, kemudian untuk mayor dan minornya ini juga sama di bagian detail. Ini untuk di sini minor, sini mayor. Itu kan 31. Berarti kita isi 31 semua. Nah, ini sama. Ini karena seluruhnya itu bakal sama semua. Nah, untuk nilai ini, nilai B2 hingga B2, ekuivalen, C, TS, kemudian TOW, BS, SP linear, TS linear, kemudian rata-rata SP, total rata-rata SP, rata-rata TS, rata-rata TS, TOW BS, densitas volume, rata-rata densitas number, kepadatan, densitas area. Ini langsung saja kita drag ke bawah karena nilainya sudah rumusnya sudah dibuat oleh asisten tadi saat praktikum. Nah, kemudian kita bisa nggak langsung saja sini drag ke bawah. Nah, pokoknya nih langsung menyesuaikan ya dianya isinya 28. Nah, jadi kalau misalnya nilainya ada, klik save. Nah, ini untuk di ikan di ping 900. Kemudian kita cari lagi di ping berikutnya. Di sini tadi ada. Nah, di sini untuk di ping 1000 itu ada ikan. Kemudian kita zoom lagi. Dan pokoknya lakukan hal yang sama seperti tadi untuk mencari nilai-nilainya. Kita tinggal rectangle, kemudian kita integrate cell. Nah, di sini rectangle ikannya, lalu integrate cell dan lakukan hal yang sama hingga ping 1500. Untuk tadi sebelumnya waktu praktikum sudah diolah sampai ping 1000 sekitar 1000 ini. Nah, jadi untuk dua nilai itu saya eh, cari tahu lagi dan ini untuk dapatnya untuk dari ping 1200 hingga 1400 ini sudah dimasukkan juga untuk nilai-nilainya. Dan tadi untuk ping ini dia tuh tempat ikannya itu di ping berapa. Jadi yang kita lihat dari sini tadi, nah di bagian ini. Nah, kemudian untuk time itu tuh waktu di mana ikan ini terlihat. Lalu untuk longitude dan latitude ini koordinat di mana lokasi ikan di dalam ekogram tadi. Kemudian hexol dan juga lengsol ini tuh panjang dan juga lebar dari gerombolan dari objek ikan itu. Nah, ini dalam satuan meter. Kemudian depth min itu ini merupakan kedalaman rata-rata dan juga depth ini itu kedalamannya. Jadi ini rata-rata dan ini kedalamannya. Kemudian NABC ini tuh jumlah total pantulan terhadap waktu dan NASC ini turun dari ABC. Nah, kemudian SP min ini tuh rata-rata SP-nya dari objek tadi, kemudian height min-nya ini kedalaman rata-rata, koefisien absorption itu koefisien dari nilai suara yang terserap oleh air. Nah, kemudian yang TVG ini itu perubahan sinyal terhadap waktu, kemudian TVGSP ini tuh dia ini tadi yang terhadap waktu yang di target string, kemudian itu di SP-nya ini yang kalau ini di nilai SP-nya. Kemudian ini kecepatan suara, ini ada pulse length-nya itu, kemudian dan selanjutnya itu ada di B2 equivalent CTS ini tuh merupakan nilai yang dihasilkan dari beberapa data yang ini. Nah, mungkin selanjutnya itu ke ArcGIS. Nah, baiklah di sini merupakan tampilan ArcGIS. Pertama kita masukkan dulu SHP Indo supaya kita lebih mempermudah melihatnya. Nah, jadi kita masukkan file SHP Indo, lalu kita add, kemudian kita ke file add xy data. Nah, yang ini kita klik file itu, lalu kita cari file yang sudah kita download sudah kita simpan. Itu dari Excel tadi. Oh ya, dari Excel tadi itu disimpan dulu dalam format txt. Nah, kemudian kita masukkan datanya. Ini data ikan praktikum, lalu kita klik add. Nah, untuk XY-nya itu biarkan longitude dan juga latitude, dan untuk Z field-nya ini kita cari densitas.
densitas area. Nah, yang pakai densitas area lalu kita gunakan datum WGS 1984, klik OK. Nah, jika sudah kita bisa zoom ke sini, ke areanya ini. Nah, di sini kan udah ada beberapa ikannya. Lalu kemudian itu kita ke simbol, klik kanan, properties. Sini kita akan ubah simbol yang titik ini menjadi simbol ikan supaya lebih mudah untuk dilihat. Kemudian di bagian simbol ini kita klik, lalu edit simbol. Nah, di sini kita ke type-nya itu kita ganti ke karakter marker simbol. Kemudian untuk font ataupun ini kita pakai yang Esri Environmental and Icon. Kemudian di sini kita pilih ikan, ini yang ikan ini. Lalu kita bisa perbesar size-nya mungkin ke 30, 40 dan nah sini kalau misalnya ikannya tunggal maka pakai ikan ini. Lalu kalau misalnya ikannya itu schooling bisa pakai yang ini. Namun karena tadi ikannya semua tunggal, jadi pakai yang ini saja. Nah, habis ini bisa diubah warnanya, klik OK. Nah, lalu bakal jadi gini. Kalau misalnya ikan itu mau dibuat em, per titik itu beda, kita klik kanan lagi, properties. Nah, di bagian simbologi, kita ganti semuanya dengan cara ini kan ke kategori. Lalu setelah itu di bagian uniknya ini kan value fieldnya itu kita pilih densitas area ini tadi. Nah, lalu kemudian untuk add all value, nah ini kan sudah ada. Nah, untuk simbolnya kita ganti. Nih, kita ganti ulang, edit simbol, lalu ini karakter, dan ini kita ganti jadi environment icon, ini 40. Warnanya bisa bebas ya sebenarnya warnanya. Oke, oke. Oh iya, belum diganti ikan ya? Nanti sebentar. Nah, di sini kita ganti ikan. Oke. Nah, sebenarnya kan ini untuk nah, maka ikannya itu bakal berubah, jadi warnanya itu bakal beda-beda. Lalu kita klik OK. Nah, jadi di sini ikan-ikannya itu akan berubah. Kemudian di sini juga bisa kita uh, properties lagi. Kita akan memunculkan kepadatan ikannya itu berapa. Labelnya kita akan munculkan. Kita ke properties. Nah, setelah di properties, oh ya ini bisa juga di checklist. Setelah di properties kita ke label. Di sini kan time. Nah, time ini kita ubah jadi kepadatan, yang kepadatan individunya ini. Nah, lalu kita bisa ubah fontnya warna putih misalnya. Kemudian di sini kita ukurannya itu 12. Nah, lalu kita klik OK. Setelah itu kita bisa klik kanan, kemudian label features. Nah, di sini kan belum terlihat, jadi kita bisa pakai basement juga di sini untuk latarnya itu. Nah, kita tunggu proses loadingnya. Nah, jadi gini tampilannya. Nah, jadi itu di setiap ikannya itu punya kepadatannya yang beda-beda. Jadi sudah ada labelnya. Nah, jika sudah seperti ini, kita bisa lanjut ke proses layout dengan cara untuk proses layout itu kita klik file. Bentar. Klik file lalu ke paste and print setup. Di sini kita ubah dari orientasinya dari portrait landscape. Klik OK. Lalu kita proses layout. Mungkin di sini langsung saya skip saja jika proses layoutnya itu sudah selesai. Nah, baik, di sini merupakan hasil sudah di layout di mana di legendanya itu terlihat dalam warna dan juga angkanya itu di setiap ikan itu berbeda-beda walaupun di sini agak menumpuk. Jadi mungkin cukup sekian video pengolahan dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.